Abang Teddy tembak. Sobat Mimin, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu baik-baik saja. Oke Sobat Mimin, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film. Tetapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke Sobat, kita langsung ke alur ceritanya. Film berlatar pada masa penjajahan Jepang di Cina. Jepang membangun sebuah lab biokimia di bawah tanah guna membuat serum berupa senjata biologis yang bertujuan untuk menciptakan pasukan dengan kekuatan super yang tak terkalahkan. Namun sebelum penelitian itu disempurnakan, para tentara Inggris tiba-tiba menyerang sehingga mengakibatkan lab itu hancur dan terkubur di dalam tanah. Singkat cerita, puluhan tahun kemudian setelah Cina merdeka, diperlihatkan seorang badut bernama S. Ia sedang menghibur penonton dalam pertunjukan sirkus. Dalam pertunjukan itu, S ditugaskan sebagai MC atau pembawa acara. Namun, ia juga ingin mempertunjukkan keahliannya. Di sini diketahui bahwa S selalu percaya bahwa dirinya memiliki bakat hebat yang diwarisi dari ayahnya, yaitu tidak pernah meleset dalam melempar pisau. Namun sayangnya, karena selama ini ia tidak pernah diberi kesempatan dalam hal melempar pisau, pada akhirnya bakatnya itu sia-sia. Nasib S sangat malang. Selain ia yatim piatu, kecerdasannya juga sangat kurang. Oleh sebab itu, S selalu dibully oleh Jang, anak tertua dari pemilik sirkus, yaitu Pak Mantat. Setelah pertunjukan selesai, S mengadu pada Pak Mantat bahwa dirinya ingin sekali menampilkan aksi melempar pisau. Akan tetapi, Pak Mantat tidak percaya kalau S memiliki bakat tersebut. Tentu ia tidak mengizinkannya, karena ia sudah berjanji pada almarhum ayahnya S bahwa ia akan menjaga S sebaik-baiknya. Beberapa saat kemudian, ketika S sedang sendiri, secara tidak sengaja melihat kelima seniornya, termasuk Jang. Mereka pergi ke arah hutan dengan sangat terburu-buru. Ternyata, Jang dan rekan-rekannya sedang mengikuti 3 orang pemburu harta karun yang sedang mencari emas yang terkubur selama perang melawan Jepang. Jang yang tertarik dengan emas itu karena ingin menjadi kaya. Kemudian ia dan kawan-kawannya melumpuhkan ketiga pemburu harta karun tersebut. Hal itu dilakukan agar mereka bisa menguasai semua emasnya. Namun sayangnya, S yang mengintip dari atas terjatuh dan ketahuan. Ketika salah satu teman Jang hendak memukul S, Jang langsung mencegahnya karena ia berniat membawa S untuk dipergunakan saat-saat darurat. Ternyata, tempat tersimpannya harta karun itu adalah reruntuhan lab kimia Jepang yang diperlihatkan di awal film. Saat mereka menelusuri tempat itu, ditemukan banyak tengkorak manusia dan beberapa kendi. Lalu Jang meminta S untuk membuka kendi itu. Ketika S membukanya, ternyata di dalamnya berisi tangan emas. Karena S sudah tidak berguna lagi, Jang kemudian menyuruh adiknya, Dong, untuk membawa dan membunuh S di atas. Jang dan lainnya melanjutkan membuka semua kendi. Namun sialnya, di dalam kendi lainnya bukan berisi emas, melainkan gas beracun yang membuat semua orang keracunan, termasuk S, yang saat itu berhasil selamat karena Dong terjatuh dan tewas di tempat akibat gas beracun itu. Semua orang muntah-muntah, sedangkan S terjatuh ke dalam sebuah perahu dan terbawa menuju Hong Kong. Berapa jam setelah muntah-muntah, Jang dan kawan-kawannya mengalami rasa sakit yang sangat menyakitkan, disertai perubahan fisik. Contohnya, S yang awalnya kurus, kini menjadi gendut. S yang bingung dan tak tahu arah pulang tiba-tiba bertemu dengan wanita cantik bernama Angel. Saat itu, ia meminta tolong pada S.
karena ban mobilnya bocor dan meminta bantuan untuk diganti. Karena sudah Es tolong, Angel membalasnya dengan mengantar Es pulang ke rumah. Ketika di dalam rumah, Es memanggil-manggil Pak Mantat. Namun karena tidak ada yang menyaut, ia pun mengantuk dan tertidur. Sejak saat itulah terjadi keanehan pada tubuh Es, karena tubuhnya merembes dan mengeluarkan air. Sementara itu, Angel yang ternyata seorang reporter sedang memberitakan Jang dan kawan-kawannya yang melakukan kejahatan, yaitu mencuri uang dan merampok toko perhiasan. Rupanya paparan gas yang beracun itu merubah DNA mereka sehingga memberikan kekuatan super luar biasa. Karena para polisi tidak bisa menghentikannya, mereka menugaskan 2 agen khusus, Lee dan Yuli. Diketahui mereka berdua sudah bertunangan dan diberi tanggung jawab untuk menangani kasus ini. Di pagi harinya, ketika terbangun, ia terkejut karena tubuhnya kembali normal. Ketika ia menghubungi Pak Mantat yang sedang berada di luar kota, Es sangat heran melihat nyamuk terbang sangat lambat. Tak hanya itu, ia kini bisa bergerak dengan sangat cepat. Es berjalan-jalan di kota, dan bersamaan dengan itu terjadi penyanderaan terhadap seorang wanita. Para sniper kesulitan melumpuhkan penjahat karena Sandat mencekik erat sambil ditodong pistol. Tanpa diduga, Angel ada di sana sambil merekam penyanderaan itu. Angel terkejut melihat Es yang kini terlihat kurus. Es dapat melihat dari kejauhan kondisi Sandra yang hampir kehabisan napas. Maka, Es mengambil sebatang bambu kecil dan melemparkannya. Aksinya sukses, membuat ia menjadi pusat perhatian. Karena para wartawan mengejarnya, Angel menolong Es untuk kabur. Sementara itu, efek gas beracun tidak hanya memberi kekuatan pada Jang dan kawan-kawan, tetapi juga mempengaruhi perubahan fisik dan kesadaran mereka. Jang menyandra ilmuwan untuk membuat penawar agar fisik mereka kembali normal. Namun, ilmuwan itu mengatakan bahwa tiap tubuh manusia memiliki reaksi berbeda. Ia juga mengira bahwa tubuh Es memiliki antibodi yang melawan perubahan fisik. Adegan kembali ke Es yang sedang diwawancarai Angel di sanggar latihan sirkus. Tanpa mereka sadari, Jang dan kawan-kawan datang untuk menangkap Es dan mengambil darahnya agar dijadikan penawar. Pertempuran pun terjadi. Es dapat bergerak cepat, namun ia tetap kalah karena tidak bisa bela diri. Tiba-tiba muncul agen Lee dan Yuli. Ketika Es terpojok, ia kehilangan kontrol seperti kesurupan. Ia mengambil pisau dan berduel melempar pisau dengan Jang. Salah satu teman Jang tewas, sementara Jang melarikan diri. Es yang pingsan dirawat di lab milik pemerintah. Dokter mengatakan bahwa darah Es mengandung racun biokimia, namun tidak menimbulkan mutasi. Justru racun itu memberikan kekuatan berlipat. Racun itu membuat orang terpapar kehilangan kontrol, lalu bermutasi menjadi makhluk haus kekerasan. Orang baik akan tetap baik, sedangkan orang jahat akan semakin jahat. Meskipun begitu, pemerintah tetap menganggap Es ancaman. Angel pun menyarankan agar Es dibebaskan dan dijadikan ikon pahlawan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ide itu disetujui dan polisi menugaskan Lee dan Yuli menjaga Es. Es menjadi populer, namun bukan sebagai pahlawan, melainkan aktor hiburan dan bintang iklan yang dimanfaatkan Angel demi cuan.
Yuli khawatir Es tampil di publik. Namun, Lee menunggu hal itu terjadi. Benar saja, Jang dan kawan-kawan kembali muncul dan bermutasi. Suatu hari, Lee dan Yuli membicarakan pernikahan mereka. Yuli khawatir karena musuh mereka bukan manusia biasa. Ia meminta Lee menambah pasukan. Namun Lee menolak karena ambisinya menangkap Jang sendiri. Kekhawatiran Yuli terbukti ketika Jang menyerang studio untuk meminum darah Es. Dalam pertarungan, Lee berhasil mengalahkan Dewi. Namun Es kalah melawan Jang dan digigit untuk diambil darahnya. Darah Es ternyata bukan penawar. Yuli pun meminta Lee mundur. Namun, Lee terluka parah. Yuli akhirnya tewas di perjalanan menuju rumah sakit. Kejadian itu membuat Lee sangat sedih dan menyesal. Lee membawa Es ke sebuah gubuk jauh dari kota dan mengobatinya dengan akupuntur. Setelah pulih, Es menemui Lee yang sedang mengkremasi Lee. Lee sadar ia tidak bisa mengalahkan Jang, lalu memutuskan melatih Es mengendalikan kekuatannya. Saat Es berlatih melempar pisau, adegan beralih pada Jang dan Kai yang semakin brutal karena mutasi tahap air. Angel yang menyesal karena memanfaatkan Es, menghubungi polisi dan menawarkan diri sebagai umpan. Di sebuah gedung, para polisi dan sniper menunggu Jang. Namun, Kai melumpuhkan mereka semua. Jang masuk ke kamar Angel untuk merayunya dan mengajaknya hidup bersama. Karena Angel ingin menebus kesalahannya, ia menjatuhkan diri bersama Jang dari lantai atas. Namun Es muncul dan menyelamatkan Angel. Meski Angel tetap diculik kembali, Lee bertarung melawan Kai. Karena serangannya tidak berpengaruh, ia berniat meledakkan diri bersama Kai agar kematian Yuli tidak sia-sia. Es bertarung dengan Jang, namun belum bisa mengimbangi kekuatannya, terutama karena harus melindungi Angel. Angel mencoba membantu dengan menabrakkan truk, namun gagal. Es menantang duel lempar pisau, namun karena pisaunya hanya tersisa satu, ia memilih menyelamatkan warga yang terjebak dalam mobil terbakar. Tiba-tiba, Angel berlari mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Es. Melihat hal itu, Es sangat marah dan melempar pecahan kaca ke arah Jang. Setelah itu, ia mencabut pisau dari bahunya dan melemparkannya tepat mengenai tulang ekor Jang, yang merupakan kelemahannya. Di akhir film, Angel yang terluka parah ternyata masih hidup. Sejak saat itu, mereka hidup bersama dan memiliki seorang anak yang kemudian dilatih agar suatu hari menjadi ahli melempar pisau. Film pun tamat. Nah, jadi itulah alur cerita filmnya. Terima kasih bagi yang sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin gacor guys. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Dadah! Do